Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Anata Fadlan dari Teknik Pertambangan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang ilmu pengetahuan sebagai pilar peradaban. Langsung saja. Ilmu pengetahuan sebagaimana kita maklumi mempunyai konotasi melalui progres ilmiah yang kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah yang hasilnya sangat rasional dan bersifat empiris. Sedangkan peradaban merupakan hasil kebudayaan yang tertinggi yang dapat dibanggakan sepanjang zaman. Kebudayaan sendiri mempunyai arti hasil cipta, rasa dan karsa manusia untuk mengungkapkan apa yang terkandung dalam dirinya supaya orang lain dapat mengenalnya. Peranan ilmu pengetahuan sebagai pilar peradaban Islam mempunyai arti support dan sumbangan serta peranan ilmu pengetahuan dalam memberikan andil terhadap perkembangan kemajuan peradaban Islam. Dengan kata lain, kontribusi ilmu pengetahuan dalam memberikan andil terhadap kemajuan dan modernitas umat Islam, sehingga dapat dilihat dan dibanggakan di depan umat lainnya. Hasil ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai peradaban dapat berupa bangunan yang megah, arsitektur, tradisi, dan lain sebagainya. Islam adalah agama yang mengungkapkan ilmu pengetahuan. Islam adalah agama yang sangat peduli atau concern dengan ilmu pengetahuan. Hal ini bukanlah jargon-jargon murahan yang didengungkan oleh para dai. Memang benar sekarang Islam tidak tampak sebagai agama yang sangat peduli pada ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan banyak yang diklaim milik orang barat dan di dunia ini sudah menjadi di bawah hegemoni barat. Mereka sangat kuat dalam pengembangan teknologi yang merupakan hasil pengetahuan. Maka barang tentu Islam terbungkam dan terbeton dalam tempurung keterbelakangan. Terlepas dari itu semua, marilah kita menengok secara real dan realistik serta ilmiah bagaimana teks-teks Islam klasik menganjurkan dan mempunyai kepedulian terhadap ilmu pengetahuan, belajar dan mengajar. Al-Quran dan Sunnah Rasul telah memberikan garis-garis yang tegas dalam hal ini, semenjak ayat pertama turun sampai pada yang terakhir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Alaq, pada dasarnya manusia diturunkan ke bumi ini untuk tujuan tertentu. Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia adalah untuk menyembah kepadanya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan tugas untuk mengemban amanat memakmurkan bumi sebagai khalifalis. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan tugas untuk selalu menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan sesamanya, dengan Allah sendiri dan melestarikan lingkungan. Secara fitrah, manusia sudah digiring untuk menjadi manusia yang berbudaya, berakhlak, dan mempunyai peradaban. Potensi-potensi natural of law atau sunnatullah sudah ada. Hanya pengembangan perluasannya oleh manusia. Walaupun demikian, hasil karya pemikiran yang berupa teknologi, industri sangat mengagumkan. Apalagi di zaman yang telah lalu. Masyarakat primitif masih mempunyai hasil karya yang dapat dibanggakan, menjadi tolak ukur eksistensi manusia itu sendiri. Melihat dan memperlihatkan tugas manusia yang tidak ringan, tentu kita akan berpikir apa yang harus diperbuat manusia supaya mampu mengemban tugas itu. Untuk mengemban tugas itu tidak lain hanya ilmu pengetahuan. Penyelesaian masalah yang terpenting adalah menggunakan akal, di mana manusia sudah dibekali sejak lahir. Kemampuan potensial tidak akan sanggup menjawab tantangan. Perjalanan sejarah manusia di masa lalu mampu menjadikan Islam sebagai pusat peradaban dunia. Kemajuan Islam saat itu adalah buah dari
hasil jeripayah para ulama yang giat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ahmad Syalabi dalam bukunya menjelaskan bahwa kegiatan para ulama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada periode tersebut terdiri dari A. Menyusun buku-buku ilmiah, B. Mengatur ilmu-ilmu keislaman, yang C. Terjemahan dari bahasa asing. Dalam penyusunan buku-buku ilmiah, para ulama dan intelektual Islam melakukan kegiatan ilmiah dengan cara menyalin ide-ide pokok atau teks asli dari sebuah kitab ke dalam catatan-catatan yang kemudian menjadi sebuah buku ilmiah. Pada kegiatan ini, para ulama juga menghimpun ide-ide yang mempunyai tema sama untuk kemudian disusun menjadi sebuah buku yang berupa kajian tematik mengenai persoalan-persoalan tertentu. Melalui penyusunan tersebut, maka muncul berbagai karya tulis atau buku-buku ilmiah yang sampai saat ini tetap menjadi referensi primer pada berbagai ilmu pengetahuan. Salah satu karya monumental ulama dari kegiatan ini adalah kitab Al-Muwatta, karya ilmiah Imam Malik, yang bermaksud dengan mengatur ilmu-ilmu keislaman pada masa itu adalah munculnya berbagai konsentrasi yang berbeda dalam kajian keilmuan. Di antaranya adalah pemisahan antara ilmu tafsir dan ilmu hadis, serta munculnya kitab-kitab hadis dan tafsir yang sebelumnya belum pernah ada. Lahirnya kajian fikih dengan berbagai mazhab menjadi bukti bahwa ulama pada saat itu menghargai adanya perbedaan penafsiran yang tidak mengakibatkan perpecahan karena adanya fanatisme terhadap pendapat tertentu. Dampak dari perbedaan penafsiran tersebut melahirkan penafsiran terhadap doktrin-doktrin agama yang beralihan al-aqliyah atau penafsiran yang mengedepankan rasionalitas yang disebut ahlu ra'yi dan aliran nakliyah, yang merupakan penafsiran teks-teks agama dengan pendekatan normatif dan disebut ahlul hadis. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.